Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya mendapatkan fakta baru ya. Kabarnya Sylvester ini ya sudah dipanggil ya 6 kali katanya begitu kan. Wah, ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu. Masa iya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Sylvester ini harus dijemput paksa begitu. Padahal sudah 6 kali dipanggil, ya, sudah 6 kali dipanggil kabarnya. Di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan karena 6 kali pemanggilan. Ya. Oke, ini data baru nih. 6 kali pemanggilan terhadap Bung Sylvester ya. Betul. Faktanya hingga saat ini belum bisa dieksekusi karena yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Dengan langsung ke Kejari Jakarta Selatan dan sudah mendapatkan respon bahwa mereka sudah melakukan upaya langkah hukum mulai dari pelaksanaan putusan dengan prosedural, menerbitkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi, kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan. Di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan karena 6 kali pemanggilan. Ya. Oke, ini data baru nih. 6 kali pemanggilan terhadap Bung Sylvester ya. Betul. Oke. Memang artinya yang berbeda-berbeda. Ada yang di Depok, ada yang Jakarta Pusat. Iya, iya. Hmm. Tetapi kemudian tidak menemukan. Faktanya hingga saat ini belum bisa dieksekusi karena yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Gimana? Tidak bisa mengeksekusi seorang terpidana karena yang bersangkutan, seorang terpidana tersebut tidak memenuhi panggilan eksekusi. Begitu? Betul, karena memang yang bersangkutan juga belum diketahui alamatnya di mana karena memang kita sudah berkirim surat Iya. ke tempat tersebut. Tapi begini, ini kan tentu pernyataan yang mungkin akan banyak jadi pertanyaan. Kalau kasus korupsi bisa, kasus terorisme bisa eksekusinya, kenapa kasus ini tidak bisa, tidak ditemukan dan menunggu kedatangan seorang terpidana? Saya menemukan ini begitu kan ya dari apa yang kemudian disampaikan oleh Hotman Paris. Saya percaya kalau Hotman Paris yang menyampaikan itu begitu. Ini saya kutip begitu kan ya dari dari Hotman Paris begitu kan ya. Di situ ada keterangan ya bahwa Sylvester ini sebenarnya sudah diperiksa begitu kan ya. Maaf, sudah sudah mau diperiksa begitu ini begitu kan ya, terbaru begitu kan ya, tapi ya sampai sekarang ini masih belum kunjung dieksekusi dan sebagainya. Ada apa di balik itu semua? Dan ini menjadi pertanyaan begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa di negara kita begitu kan masih saja muter-muter sana sini begitu. Kata Hotman Paris, apa komentar Anda ya? Dia minta apa? Kata netizen ya, jemput paksa begitu kan ya. 6 kali sudah dipanggil ya, 6 kali sudah dipanggil, tidak kunjung ditangkap, tidak kunjung datang dan sebagainya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ini harus jemput paksa begitu. Ini apa yang kemudian disampaikan begitu kan ya. Artinya saya baru dengar ini begitu, baru dengar. Nanti mungkin akan heboh begitu kan ya. Akan heboh. Kabarnya sudah 6 kali dipanggil tapi ya Sylvester tak kunjung datang. Mengajukan PK juga tidak kunjung datang dan sebagainya. Ada apa? Ya. Justru ini akan menjadi menjadi hantu ya bagi Kejagung ya. Sylvester Matutina ini begitu sudah ingkrah 1,5 tahun begitu masih bebas-bebas aja. Ada apa begitu? Nah, penegakan hukum di Indonesia ini kembali menjadi sorotan tajam ya setelah Kejaksaan Agung ini tidak kunjung begitu mengeksekusi Sylvester ya. Ya terpidana memfitnah terhadap mantan wakil presiden Pak JK begitu kan ya. Sikap Kejagung ini memicu reaksi keras ya dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan menuding adanya praktek tebang pilih dalam menangani perkara. Ya nggak tahu lagi padahal dari Kejaksaan Agung sudah memerintahkan Kejaksaan Jakarta Selatan begitu Jaksel di situ tapi tidak kunjung dieksekusi begitu. Walaupun kabarnya Sylvester ini sudah dipanggil 6 kali oleh Kejaksaan tidak kunjung datang. Ya seharusnya jemput paksa dong. Iya kan?
Benar kan? Harus jemput paksa di situ begitu. Kasihan masyarakat, kasihan penegakan hukum yang selama ini begitu kan ya. Seolah-olah tidak menjadi transparansi begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap, Mas. Ini ngeri sedap. Jangan-jangan ini sudah jadi beban begitu kan ya kepada Kejaksaan Agung di situ begitu. Makanya ini harus harus dieksekusi. Nah, salah satu yang berkomentar juga dia mengatakan ya Sylvester ini tidak pernah ada perdamaian dengan Pak JK dan sebagainya. Walaupun ada perdamaian ya, yang namanya kasus hukum ya tetap berjalan kecuali dicabut laporannya begitu. Benar? Benar nggak begitu? Saya menganggap bahwa persoalan-persoalan ini sudah terlalu rumit, terlalu panjang ya, terlalu lama untuk mengeksekusi itu begitu. Makanya jangan-jangan ya Sylvester hanya happy-happy saja saat ini begitu kan ya. Walaupun tidak muncul ke publik hari ini karena diduga kabarnya ada sakit dan sebagainya, seharusnya jemput paksa walaupun sakit apa dan semacamnya begitu kan ya. Kasihan rakyat. Kasihan rakyat di situ begitu. Maka ini menandakan ada sesuatu hal yang genting, Bos, ya. Dalam artian bahwa ada sesuatu yang kuat di dalamnya. Siapa mereka? Ya wallahu a'lam begitu. Siapa mereka? Jangan-jangan ada orang kurus begitu. Ini sudah diungkapkan fakta baru begitu kan ya. Fakta baru ini. Coba kita baca ya komentar-komentarnya Bang ya. Ini salah satunya. 6 kali begitu, 6 kali tidak memenuhi panggilan, tidak menemukan alamat ya, terus kemudian tidak tidak jemput paksa ya, nggak bisa ya, ada yang ditakuti kabarnya begitu kan ya. Ini tidak ada yang ditakuti nih, tiap salam ya berarti ada yang ditakuti Bang ya. Siapa mereka begitu? Kejaksaan yang nggak tahu alamatnya di mana begitu, kalau nggak mampu nyari alamatnya mundur aja. Biar rakyat dan netizen yang cari ya, cuma perlu sehari langsung rakyat silaturahmi menggiring langsung ke bui ya. Gimana bapak-bapak kejaksaan? ini salah satu komentar dari netizen begitu kan ya, salah satu komentar dari netizen. Jadi artinya masyarakat sebenarnya berani untuk mengungkapkan ini semua begitu kan. Artinya untuk untuk mencari Sylvester begitu kan ya. Ini asli begitu kan, ini asli begitu. Nangkap aja Sylvester nggak bisa, apalagi nangkap dia Tweety. Nih, ketika nongol dan dikasih jabatan ya sama Erick Thohir, ini kejaksaan ngapain aja? Masa iya kasus ini terbongkar sama netizen, berarti ngapain aja mereka? Ini salah satunya begitu. Nah, ada yang mengatakan seret Sylvester begitu. Kalau sudah 6 kali pemanggilan begitu, ini gimana begitu komentar-komentarnya? Artinya ada orang-orang kuat. Ada orang-orang kuat di dalamnya begitu. Hati-hati betul Pak, ya. Hati-hati betul dengan ini. Makanya lembaga ya pemerhati hukum ya banyak pengamat yang mengatakan bahwa menilai kejaksaan ini tidak menunjukkan keseriusan ya dalam menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah memvonis Sylvester dengan hukuman 1,5 tahun ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa Kejagung mengaku kesulitan menemukan Sylvester ini. Nah, kalau kesulitan ya gampang aja begitu. Kita perintahkan ada penegak hukum, ada kepolisian begitu kan ya. Banyak di situ begitu. Nah, menurutnya terpidana tersebut masih aktif dan bebas muncul di berbagai media massa ya. Kondisi ironis ini menimbulkan pertanyaan besar di benak publik mengenai integritas dan independensi yang Kop Adiaksa ya. Saya kira kejaksaan Agung sekarang ini sudah mulai tidak begitu dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya hukum Sylvester ini dianggap santai, remeh dan sebagainya. Kalau sudah 6 kali pemanggilan secara diam-diam misalnya, ini ngeri, ini sedap. Ini namanya tidak disampaikan kepada publik begitu. Sampaikan dong begitu. Kalau sudah 6 kali begitu dipanggil ya. Kalau sudah 6 kali seharusnya kan dijemput paksa. 3 kali saja KPK misalnya, seperti KPK memeriksa orang, Kejaksaan Agung memeriksa orang. Kalau 3 kali tidak datang, itu jalan satu-satunya akan dijemput paksa begitu. Kenapa? Ini seolah-olah lebih kuat dibandingkan dengan Kejaksaan Agung, dibandingkan dengan KPK begitu Sylvester ini begitu ya. Sampai hari ini aman-aman aja begitu. Nah,
Kasus ini ya berawal dari vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sylvester pada 30 Juli 2018 ya atas tuduhan fitnah yang menyebutkan Pak JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan bahkan diperberat menjadi 1,6 tahun begitu kan ya, artinya kan sudah ada upaya-upaya hukum yang sudah ada upaya-upaya hukum yang sudah jalan begitu kan, tapi untuk dijalankan untuk Sylvester seperti penahanan dan sebagainya masih belum ada begitu. Kecuali nanti muncul lagi PK1 begitu, PK2 dan sebagainya begitu. Buat apa begitu kan? Kalau orangnya tidak datang, ditunggu dong oleh Kejaksaan Agung sampai hari ini. Sampai-sampai nanti kasusnya hilang begitu ditelan bumi. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Jadi saya pribadi ya menganggap bahwa ada hal yang kemudian mungkin ada ketakutan besar begitu kan ya, Kejaksaan Agung ini untuk mengungkapkan fakta-fakta dan realitanya. Ya nggak tahu lagi faktanya bagaimana begitu. Tapi yang jelas kami menganggap bahwa ini harus benar-benar dilakukan ya, harus ada penangkapan secara paksa. Ya kenapa? Karena kita tahu bahwa negara kita ini lagi genting bos, lagi membersihkan di era Prabowo. Ya makanya Prabowo nampaknya ya tergantung presidennya kata netizen begitu kan. Kalau presidennya mau ya mungkin bisa saja begitu. Itu netizen lagi yang berkomentar begitu. Ini kejaksaan harus tegas jemput paksa. Itu bukan salah ya plester kejaksaan, tapi gimana ini kempes katanya begitu kan. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini alangkah lucunya negeri kita. Alangkah lucunya negeri kita. Ya, memalukan sekali aparat penegak hukumnya. Ini salah satu komentar dari netizen begitu ya. Ketika Hotman Paris mengunggah di Instagramnya begitu bahwa sampai 6 kali ada pemanggilan tapi tidak kunjung dieksekusi. Ada apa? Ini masih bertanya-tanya. Semua orang masih bertanya-tanya di situ. Ada apa dan sebagainya. Tapi bagi kami menganalisa bahwa mungkin ada orang-orang kuat di dalamnya. Siapa mereka? Wallahu a'lam begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi sampai kapanpun ya Sylvester ini begitu ya kabarnya tidak pernah ada damai dengan Pak JK begitu. Bahkan ya ada kabar bahwa ada perdamaian antara mantan Wapres Pak JK begitu dengan Ketua Umum Solidaritas Solmed ini begitu kan ya, Sylvester Matutina terkait dengan kasus memfitnah atau pencemaran nama baik. Nah bahkan ya Pak JK dan keluarganya kayaknya membantah begitu kan ya terkait dengan perdamaian begitu kan ya, terkait dengan perdamaian itu tidak ada permintaan maaf sama sekali. Inilah yang kita buktikan nanti begitu di persidangan ya. Kalau sebenarnya tidak perlu, ini kan sudah sebenarnya tinggal menangkap aja begitu ya, tinggal menangkap aja. Nggak tahu lagi apakah penjara sudah full atau bagaimana begitu. Ini ngeri-ngeri sedap ya, ini ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.